Dan pemirsa, untuk mengetahui pantauan hilal, saat ini sudah terhubung dengan rekan kami di Aceh Besar. Ada jurnalis Syukri Syarifuddin dan juga ada jurnalis iNews Hari Tambayong di Gresik, Jawa Timur. Pertama-tama saya akan ke rekan Hari Tambayong di Gresik. Bagaimana perkembangan terkini pantauan hilal di sana? Halo, baik, terima kasih Randy. Saat ini saya masih berada di Condro Dipo di Kabupaten Gresik, dan untuk hilal tim belum bisa melihat, sehingga bisa dipastikan ini tidak terlihat oleh tim karena awan tebal di kawasan Condro Dipo di Kabupaten Gresik ini, Randy. Sementara saat ini tim juga sudah memberikan statement bahwa untuk hilal di Kabupaten Gresik di Chandrapura ini tidak terlihat, begitu Randy. Sudah maghrib, sudah gelap begitu, namun hilal belum terlihat ya? Betul, karena tadi tim tidak bisa melihat karena awan tebal di kawasan Condro Dipo ini, dan sudah dipastikan tadi diumumkan bahwa untuk hilal tidak terpantau atau tidak terlihat di Condro Dipo di pantauan seperti di sore hari ini, begitu. Baik, dari rekan Hari di Gresik, Jawa Timur, kita akan ke rekan Syukri Syarifuddin di Aceh Besar. Aceh, bagaimana perkembangan pantauan hilal di sana? Rekan Syukri, silakan. Ya, Reni, di Gedung Observatorium Tengku Ciputa Karang, saat ini sejumlah masyarakat dari Kabupaten Aceh Besar mendatangi lokasi pemantauan. Meski tadi sempat kami memberikan mewawancarai Kepala Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi Aceh, dan statement beliau juga menyebutkan bahwa hilal tidak nampak di Aceh, mengingat saat ini potensi hilal masih 1 derajat di bawah ufuk. Begitu, Reni. Ada halangan cuaca kah yang menyebabkan hilal belum terpantau dari lokasi Anda melaporkan, Syukri? Ya, kalau untuk kondisi cuaca saat ini berawan. Baik. Dan untuk kondisi langit sendiri masih mendung. Begitu, Reni. Dan untuk kondisi cuaca ini tidak mempengaruhi pemantauan yang akan dilakukan oleh tim Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi Aceh. Baik, jadi belum terpantau ya hilal di lokasi Anda melaporkan dari Aceh Besar Aceh dan juga di Gresik, Jawa Timur. Terima kasih rekan-rekan, kami masih akan terus menunggu update Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ya, pemirsa, ada beberapa cara untuk menentukan hilal awal Ramadan. Nah, salah satu caranya yakni dengan ruqyat atau pengamatan. Ya, awal Ramadan 1447 Ya, pemirsa, awal Ramadan 1447 Hijriah akan jatuh bila hasil pengamatan hilal menunjukkan tinggi hilal 3 derajat dan elongasi atau jarak lengkung 6,4 derajat sesuai dengan kriteria MABIMS. Penentuan awal Ramadan akan diputuskan pada sidang isbat di Kementerian Agama nanti malam. Ya, pemirsa, Kementerian Agama nanti malam akan menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadan. Sebelumnya, Ormas Muhammadiyah telah menetapkan awal puasa pada hari Rabu. Sementara MUI menyatakan ada potensi perbedaan awal puasa tahun ini. Awal puasa apakah Rabu atau Kamis akan segera ditentukan dalam sidang isbat di Kementerian Agama.
Sidang isbat akan diikuti pimpinan Komisi 8 DPR RI, MUI, Ormas Islam, pakar falak, perwakilan negara sahabat dan perwakilan BMKG, BRIN, dan planetarium. Sebelum sidang isbat digelar, Kementerian Agama melaksanakan pemantauan hilal atau Rukyatul Hilal awal Ramadan di 96 lokasi di seluruh Indonesia. Sebelumnya, Ormas Muhammadiyah telah menentukan awal puasa pada Rabu 18 Februari 2026. Hal itu berdasarkan perhitungan astronomis Majelis Tarjih dan Tajdid dan analisa posisi bulan secara global. Sementara itu, Wakil Ketua MUI Muhammad Khalil Nafis menyebut adanya potensi perbedaan dalam menetapkan awal Ramadan tahun ini. MUI mengimbau potensi perbedaan yang ada jangan sampai mengganggu ukhuwah dan kekhusyukan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa. Jadi insya Allah akan terjadi perbedaan awal Ramadan pada 2026 ini. Mungkin ada yang memulai tanggal 18, mungkin ada yang mulai tanggal 19. Kita jadikan ini perbedaan sebagai hikmah untuk menggali ilmu masing-masing metode yang digunakan. Hasil sidang isbat penentuan awal Ramadan akan diumumkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan berikut dialog Menteri Agama Nasaruddin Umar bersama jurnalis iNews Yudi Handoyo. Bertemu dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Sehat ya, Prof, ya? Alhamdulillah. Iya, Pak. Bagaimana, Prof, ini sambil berjalan mungkin kita, Prof, ya? Menjelang persiapan isbat, bagaimana, Prof? Ya, pertama-tama dulu saya mohon maaf ya. Biasanya kan kita pakai jalan tamrin ya. Untuk sidang-sidang isbat seperti ini. Tapi kali ini kita pindahkan di Hotel Borobudur karena alasan teknis. Kenapa? Karena pembangunan jalan raya di depan Jalan Tamrin itu sedang dikerja oleh. Iya, betul. Jadi kita nggak ada parkir, bahkan sempit ya. Maka dikhawatirkan terganggu, tidak ada tempat parkir gimana ya. Nah, maka itu kita tahun ini kita pindahkan ke sini dulu ya. Mudah-mudahan nanti pada akan datang kita kembali seperti biasa ya. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai nanti ditanggapi kok pindah ke hotel dari kantor, yaitu hanya karena faktor teknis. Karena faktor teknis. Nah, di jalan kita di sini di kantor kita nggak ada ruang isbat yang tepat ya. Nah, yang kedua persiapannya kita jalan. Ya, selesai. Ya. Jadi seperti normatif kok. Normatif ya, Prof, ya? Lalu nggak ada masalah teknis ya. Iya, baik. Tempatnya yang berbeda. Ini izin, Prof. Teman-teman ini sangat antusias, Prof, ya. Kita biasa kalau kita akan isbat Ya. karena menentukan awal puasa. Lelaki itu gak banyak yang bercerita ya? Iya, udah tuh nangis, tapi habis itu Udah pasti orang nggak bakalan gak nengok. Jadi nikmatilah ciptaan Tuhan buat Indonesia. Yang utama ya, body dulu lah, lempeng. Body dulu. AC dingin, ya nanti rasain sendiri deh. Capeknya dan gak ada ujungnya. Teknologi jalan terus. Sumber berita Aktua tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today, Satres narkoba. hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia, Korban meninggal dunia dari Indonesia, seorang terluka dalam. Sindo Sore, Kobaran api besar banjir setinggi 7 Hati berjabat tangan dan berbincang akan. Sindo Malam, Sindo News TV, Beyond Headline.